Kita lanjutkan sekarang halaman 145 sampai dengan 151 ya, materi matematika tingkat lanjut untuk SMA kelas 11 kurikulum Merdeka Belajar. Di video ini kita akan mempelajari tentang perkalian matriks ya. Oke, langsung saja. Kita awali dengan bagian yang pertama, yaitu perkalian matriks dengan skalar. Nah, kita sudah mempelajari tentang penjumlahan matriks ya, ini di video sebelumnya. Konsep penjumlahan berulang pada aljabar nanti akan digunakan dalam matriks. Nah, sekarang mari kita lakukan kegiatan eksplorasi berikut ini ya. Oke, di sini ada kegiatan eksplorasi. Nah, perkalian matriks dengan skalar. Melalui kegiatan eksplorasi ini, kita diajak untuk menemukan konsep perkalian matriks dengan skalar. Jadi di sini muncul istilah skalar ya. Gampangannya skalar itu adalah bilangan real ya. Apa itu bilangan real? Bilangan real itu adalah bilangan dari minus tak terhingga sampai tak terhingga ya, termasuk di dalamnya 0, kemudian bilangan bulat, bilangan pecahan, positif dan negatif. Nah, itu adalah bilangan real. Oke, kita lanjutkan ya. Konsep penjumlahan berulang pada aljabar nanti akan digunakan kembali dalam matriks. Nah, sekarang perhatikanlah matriks berikut ini ya. Kita punya matriks A, ordonya ini 2 kali 2. Jadi ada 2 baris dengan 2 kolom ya. Dengan aturan penjumlahan matriks, maka dapat diperoleh ya, di sini ada bentuk penjumlahan A ditambah A. Berarti matriks A ya ditambah dengan matriks A. Untuk matriks A-nya ini sudah saya copy di sini ya. Jadi langsung saja kita tuliskan elemen-elemennya. Jadi ini 9, 7, kemudian ini 3, ini 1. Ini sama ya, 9, 7, ini 3, ini 1. Penjumlahan matriks berarti elemen-elemen yang seletak itu yang kita jumlahkan. Jadi di sini 9 ketemu dengan 9 ya kan, 7 ketemu dengan 7 dan seterusnya. Maka langsung saja nih kita tulis 9 ditambah 9, lalu 7 ditambah 7, kemudian 3 ditambah 3, 1 ditambah 1. 9 ditambah 9 kalau kita nyatakan dalam bentuk perkalian ya berarti 2 kali 9. Nah, karena kan 9-nya ada 2. Lalu untuk 7 plus 7, 2 kali 7. Kemudian untuk 3 plus 3 ya berarti 2 kali 3. Untuk 1 plus 1 berarti 2 kali 1. Nah, selanjutnya faktor pengalinya ya, berarti 2-nya di sini bisa kita keluarkan. Kita letakkan di depan ya. Berarti ini akan sama dengan 2 kemudian dikalikan dengan 9, 7, lalu ini 3, kemudian ini 1. Nah, matriks ini ya tidak lain tidak bukan itu merupakan matriks A. Jadi ini akan sama dengan 2 kali matriks A kan gitu. Ya. Nah, sehingga dapat disimpulkan kalau A ditambah A ya langsung saja itu sama dengan 2 kali A. Nah, ini adalah konsep penjumlahan berulang yang sudah kita pelajari dalam aljabar ya kan. Jadi contohnya kalau di aljabar ya, kita punya variabel X. Nah, misalkan variabel X ini kita jumlah secara berulang ya. Misalkan X ditambah X, maka hasilnya ya sama dengan 2X. Berarti kalau nanti Y ditambah Y ya sama dengan 2Y. Nah, ini kita aplikasikan pada matriks ya. Jadi kalau di sini kita punya matriks A ditambah matriks A itu akan sama dengan 2 kali matriks A. Berarti kalau di sini kita punya A ditambah A ditambah A. Nah, karena di sini dijumlahkan sebanyak 3 kali, maka A ditambah A ditambah A itu akan sama dengan 3A gitu ya. Sehingga apabila penjumlahan matriks A itu sampai K kali, maka diperoleh bentuk seperti ini. Jadi A ditambah A ditambah A ditambah A dan seterusnya sampai K kali, maka ini akan sama dengan K dikalikan dengan A ya. Ini sama dengan K kemudian dikalikan dengan A. Nah, nanti tinggal diisi K-nya itu berapa ya. Dari langkah-langkah di atas sekarang jelaskan yang kalian ketahui dari perkalian matriks dengan skalar ya. Jadi prinsipnya perkalian matriks dengan skalar dilakukan dengan mengalihkan masing-masing elemen
atau mengalihkan seluruh elemen gitu ya. Nah, mengalihkan seluruh atau setiap elemen ini juga boleh ya. Mengalihkan setiap elemen pada matriks dengan skalar. Nah, ini ya. Jadi perkalian matriks dengan skalar dilakukan dengan mengalihkan setiap elemen pada matriks tersebut dengan skalar ya. Nah, dari kegiatan eksplorasi yang telah kita lakukan, definisi perkalian matriks dengan skalar dapat diungkapkan sebagai berikut. Nah, jadi ini adalah definisi resminya ya, definisi bakunya. Jika matriks A adalah matriks yang ordonya M kali N. Kemudian K adalah bilangan real ya. K ini sering disebut skalar. Nah, maka K kali A menyatakan matriks yang diperoleh dengan mengalihkan ya setiap elemen pada matriks A dengan K. Nah, mirip seperti yang tadi sudah kita tulis di sini ya. Saya pikir ini sudah sangat jelas sekali ya. Nah, ini supaya semakin jelas, di sini sudah ada contoh 3.7 ya, perkalian matriks dengan skalar. Jadi di sini kita punya matriks P, ordonya 2 kali 3 ya, ada 2 baris dengan 3 kolom. Tentukan 2P, ya sudah berarti setiap elemen dari matriks P ini kita kalikan dengan 2. Nah, ini ya. Jadi 2 kali min 1 ya kan, terus 2 kali 1/4, 2 kali min setengah. Ini untuk baris pertama. Demikian juga untuk baris kedua ya. Nanti kalau dihitung hasil akhirnya seperti ini. Jadi yang perlu kita ingat ya, bahwa perkalian matriks dengan skalar itu tidak mengubah ordo dari matriks yang kita kalikan ya. Nanti akan sedikit berbeda ketika kita mengalihkan matriks dengan matriks ya habis ini. Oke. Nah, di sini ada soal mari mencoba ya. Diketahui matriks Q ordonya 3 kali 3, berarti ini matriks persegi ya. Kemudian K sama dengan 4. Nah, tentukan K kali Q, berarti setiap elemen dari matriks Q ini kita kalikan dengan 4 ya. Ini langsung aja kita kerjakan di sini ya. Berarti 4 dikalikan dengan Q itu sama dengan, langsung hasil akhir ya Dek ya, supaya cepat ini. 4 kali 2 sama dengan 8. Lalu 4 kali 1/4 1. 4 kali min setengah sama dengan minus 2 ya. Lalu 4 kali 1 4, 4 kali setengah 2, 4 kali 3/4 sama dengan 3. Kemudian 4 kali 3 itu 12, 4 kali 8 32, kemudian 4 kali 1 sama dengan 4. Nah, ini adalah jawabannya ya, gampang. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sifat 3.2. Sifat-sifat perkalian matriks dengan skalar. Misal, matriks A dan B merupakan matriks-matriks yang berordo sama, serta K dan H merupakan skalar ya. Maka memenuhi ketentuan berikut ini. Yang pertama, K dikalikan dengan O itu akan sama dengan O. Nah, dengan O di sini adalah matriks 0 ya. Kemudian untuk sifat yang kedua ya, K dikalikan dengan A ini sama dengan O, untuk K sama dengan 0. Jadi ini sama halnya kalau kita mengalihkan bilangan 0 ya dengan bilangan berapapun pada bilangan real ya. Jadi contohnya begini, 0 kali 5 itu ya sama dengan 0 ya kan, 0 kali 1 ya sama dengan 0, 0 kali 1000 ya sama dengan 0. Nah, berarti 0 kali bilangan berapapun itu akan sama dengan 0. Kalau kita hubungkan dengan matriks ya, berarti 0 kali matriks apapun ya, itu akan menghasilkan matriks 0. Nah, kalau dibalik, berarti kalau matriks 0 gitu ya, dikalikan dengan K berapapun, dikalikan dengan bilangan berapapun, hasilnya tetap matriks 0 ya. Sama halnya 0 kali 5 itu ya sama dengan 5 kali 0 sama dengan 0. Itu kalau dalam hal bilangan real gitu ya. Kemudian bersifat asosiatif, ini berkaitan dengan sifat pengelompokan ya. Jadi kalau diberi kurung, di sini kan ada dalam kurung K kali A, berarti maksudnya ini kan dikerjakan duluan, baru kemudian hasilnya dikalikan dengan H. Ternyata hasilnya sama saja, kalau yang dikerjakan duluan itu adalah H kalikannya ya.
Jadi skalar kali skalar, kemudian nanti ketemu, baru dikalikan dengan matriks A. Nah, karena ruas kiri hasilnya itu sama dengan ruas kanan, maka dikatakan bahwa perkalian matriks dengan skalar itu bersifat asosiatif. Gitu. Lalu bersifat distributif, ya. Kalau bersifat distributif, gampangannya adalah tinggal dikali masuk saja. Jadi yang pertama dalam kurung H plus minus K kali A, ya. Ini kalau dikali masuk, nah jadinya begini, H kali A plus minus K kali A, ya. Kemudian untuk yang ini juga sama ya. Jadi K kali dalam kurung A plus minus B. Nanti ini langsung dikali masuk. Hasilnya akan sama dengan K kali A plus minus K kali B. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau yang di sini yang dikerjakan duluan itu mestinya adalah penjumlahan atau pengurangan dari faktor pengalinya atau skalarnya ya. Sementara kalau yang di sini yang dijumlahkan atau yang dikurangkan duluan itu adalah matriksnya. Nah, berhubung ruas kiri ini sama dengan ruas kanan ya, maka kita katakan perkalian matriks dengan skalar itu bersifat distributif. Jadi sama halnya kalau dulu kita belajar di aljabar ya. Misalkan kita punya bentuk X ditambah EX dikalikan dalam kurung P plus minus Q. Nah, ini akan sama dengan X kali P plus minus X kali Q. Gitu ya. Jadi analoginya seperti ini. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau ini dalam bentuk aljabar ya. Jadi X kemudian P lalu Q ini adalah variabel. Nah, sementara kalau di sini untuk A dan B-nya ini merupakan matriks, sementara untuk H dan K-nya ini adalah bilangan real atau istilahnya adalah skalarnya gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan perkalian dua matriks. Kalau sebelumnya matriks dikalikan dengan skalar, nah sekarang matriks dikalikan dengan matriks. Melalui kegiatan eksplorasi ini, kita diajak untuk menemukan konsep perkalian dua matriks. Ya, perhatikan contoh permasalahan berikut ini. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi mempunyai beberapa kontrak pekerjaan di 3 lokasi yang berbeda, yaitu di Pontianak, kemudian Surabaya, dan Kota Makassar. Nah, ini S-nya kurang ya. Berikut ini disajikan data banyaknya karyawan pada perusahaan di 3 lokasi tersebut ya. Jadi ada 3 lokasi pekerjaan, Pontianak, Surabaya, Makassar, kemudian ada 2 tipe karyawan ya, ada yang karyawan tetap dan karyawan paruh waktu. Nah, jumlahnya untuk masing-masing kota, untuk masing-masing lokasi pekerjaan ini sudah ditulis dalam bentuk tabel ya. Nah, kemudian di sini ada data besar gaji per hari. Untuk karyawan tetap ya Rp125.000. Kemudian untuk karyawan paruh waktu Rp80.000. Nah, dengan menggunakan konsep matriks ya, maka dana yang harus dikeluarkan oleh perusahaan di setiap harinya pada setiap lokasi dapat diperoleh sebagai berikut. Jadi ini step-stepnya ya. Misalkan data banyak karyawan menjadi matriks A. Kemudian besar gaji karyawan ya dalam ribuan rupiah menjadi matriks B. Nah, kita lanjutkan ya. Oke, ini tabelnya sudah saya copy. Kemudian nanti kita punya 2 buah matriks ya. Jadi sekali lagi matriks A ini adalah matriks jumlah karyawan di 3 lokasi. Berarti nanti elemen-elemennya yang ada di sini itu akan sama dengan elemen-elemen akan sama dengan data yang ada di tabel 3.9 ya kan. Berarti langsung aja nih kita pindahkan. Berarti yang baris pertama ya 450 120. Jadi ini adalah jumlah karyawan tetap dan karyawan paruh waktu di Kota Pontianak ya. Kemudian baris kedua berarti isinya adalah 380 lalu 140 ya. Ini adalah jumlah karyawan di Surabaya, kemudian di Makassar berarti di sini 420, yang di sini adalah 87. Lalu matriks B ini adalah matriks yang berisi ini ya, gaji per hari untuk karyawan tetap dan karyawan paruh waktu dinyatakan dalam ribuan rupiah. Berarti nanti yang kita tulis cukup 125 dan 80. Nah, kita tulis di sini 125
25, kemudian 80. Nah, dana yang harus dikeluarkan oleh perusahaan tersebut dinyatakan ke dalam matriks ya dengan cara mengalihkan matriks A dengan matriks B. Nah, sebelum kita menggunakan perkalian matriks ya, kita pakai logika dulu. Jadi, kalau misalkan kita mau menghitung berapa dana yang harus dikeluarkan perusahaan untuk membayar gaji karyawan tetap dan karyawan paruh waktu di Kota Pontianak. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah jumlah karyawan tetap ya berarti 450. Ini kita kalikan dengan besar gaji hariannya yaitu 125 ya untuk karyawan tetap. Lalu masih kita tambah dengan 120 ya, ini adalah jumlah karyawan paruh waktunya. Lalu kita kalikan dengan gaji hariannya yaitu Rp80.000 gitu. Ini untuk di Kota Pontianak. Demikian juga untuk di Kota Surabaya ya Dek ya. 380 kali 125 ditambah 140 ya dikalikan dengan 80. Lalu untuk di Kota Makassar ya berarti 420 kali 125 ditambah 87 kali 80. Begitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita nyatakan dalam bentuk perkalian matriks? Nah, tinggal kita ikuti saja ya. Di sini matriks A kali matriks B berarti 450 ya kan? Ini 120. Lalu ini 380, ini 140, ini 420, yang ini 87 ya. Kemudian di sini 125, yang ini 80. Nah, kemudian ini tinggal kita kalikan ya. Jadi ini adalah matriks A, kemudian yang ini adalah matriks B ya. Nah, caranya ya dengan mengikuti logika yang ada di sini berarti langsung saja nih 450 kali 125 ya. Kemudian ditambah 120 dikalikan dengan 80. Persis seperti yang ini ya. Kemudian untuk baris yang kedua 380 dikalikan 125 ya ditambah 140 kali 80. Persis yang ini. Lalu untuk baris yang ketiga, nah nih ya berarti 420 dikalikan dengan 125 kemudian ditambah 87 kali 80. Nah, jadi ini adalah cara untuk mengalihkan matriks A dengan matriks B. Berarti elemen-elemen yang terletak pada satu baris ya dikalikan dengan elemen-elemen yang terletak pada satu kolom. Ya, jadi yang menentukan baris itu adalah matriks A, matriks yang pertama. Kemudian yang menentukan kolomnya itu adalah matriks B. Ya, jadi baris kali kolom letakkan sini. Baris kali kolom letakkan di sini. Baris kali kolom letakkan di sini. Gitu, ya. Oke, ini tinggal kita hitung ya. Jadi nanti kalau kita hitung kita pakai kalkulator aja ya supaya cepat. Nah, 450 kali 120 ya kan? 125 ya. Nah, kali 125 ditambah 120 kali 80. Ketemunya 65.850. Nah, kita tulis di sini ya. Tapi ini sepertinya nggak cukup, berarti ini saya pindahkan aja ke sini ya. Jadi 65.850. Kemudian baris yang kedua ya 380 kali 125 ditambah 140 kali 80. Hasilnya adalah 58.700 ya. 58.700. Lalu baris yang ketiga 420 kali 125 ditambah 87 kali 80. Hasilnya adalah 59.460. Nah, ini adalah matriks hasil kalinya ya. Kemudian soal yang A, interpretasikan setiap elemen matriks hasil perkalian matriks di atas. Oh ya, sebelum kita lanjutkan untuk menjawab soal yang A, nah kita ingat
eh, elemen-elemen yang ada pada matriks ini masih harus kita kalikan dengan 1000 ya Dek ya. Karena kan matriks B ini merupakan matriks yang berisi besarnya gaji harian untuk karyawan tetap dan karyawan paruh waktu yang dinyatakan dalam ribuan rupiah. Berarti ini harus dikalikan dengan 1000 ya. Nanti kalau dikalikan dengan 1000 jadinya 65 juta 850.000 rupiah gitu ya. Ini berarti 58 juta 700.000 rupiah, kemudian 59 juta 460 ini ya. Nah, 460 ribu rupiah. Nah, artinya kalau ini kita beri tanda dulu ya. Untuk baris yang pertama, ini kan jumlah dana yang harus dikeluarkan di kota Pontianak kan gitu. Nah, kemudian untuk baris yang kedua ya Dek ya. Nih baris yang kedua berarti ini. Nah, ini ya. Ini adalah besarnya dana yang harus dikeluarkan untuk membayar gaji karyawan di kota Surabaya ya. Jadi urut aja ini. Pontianak, Surabaya. Kemudian baris yang ketiga berarti ini untuk di kota Makassar. Nah, maka nanti tinggal ditulis apa adanya di sini ya. Jadi untuk soal yang A, dana yang harus dikeluarkan. Nah, harus dikeluarkan. Yang pertama di kota Pontianak. Berarti 65 juta 850.000 rupiah ya. Kemudian di kota Surabaya. Nah, ini Surabaya. Berarti dana yang harus dikeluarkan 58 juta 700.000 rupiah ya, kurang 1 di kota Makassar. Makassar. Dana yang harus disiapkan sebesar 59 juta 460.000 rupiah. Nah, ini jawabannya. Kemudian untuk soal yang B ya, perhatikan ordo matriks A, ordo matriks B, dan ordo matriks AB. Dugaan apa yang dapat kalian buat ya? Jadi ini adalah matriks AB ya. Nah, ini matriks AB. Yang kiri ini matriks AB, yang kanan ini juga matriks AB ya. Bedanya kalau ini dinyatakan dalam ribuan rupiah gitu. Nah, untuk ordo dari matriks A ya, ini 3 kali 2. Jadi ordo dari matriks A itu 3 kali 2. Kemudian untuk ordo dari matriks B gitu ya, berarti ini 2 kali 1. Nah, ada 2 baris dengan 1 kolom ya. Selanjutnya untuk ordo dari matriks AB ya. Ordo dari matriks AB 3 kali 1 ya. Jadi ada 3 baris dengan 1 kolom. Nah, pertanyaannya adalah dugaan apa yang dapat kalian buat ya. Yang pertama, matriks A dan matriks B itu bisa dikalikan ya ketika banyaknya kolom pada matriks A ya itu sama dengan banyaknya banyaknya baris pada matriks B. Nah, jadi yang di tengah gitu aja ya istilahnya. Bilangan yang di tengah, nah ini harus sama. Kalau ini 2, ini 2 ya. Kalau ini 3, ini 3. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ordo dari matriks hasil kali ya, itu akan sama dengan 3 yang adalah banyak baris dari matriks A kali 1 yang adalah banyak kolom dari matriks B. Ini kan 3 kali 1 gitu ya. Kita lanjutkan soal yang C. Nah, apabila salah satu kolom pada matriks A itu dihilangkan. Kolom itu berarti yang
tegak ya. Nah, ini dihilangkan ya. Apakah perkalian matriks A dengan matriks B dapat dilakukan? Jelaskan ya. Yang jelas kalau kolom ini hilang, maka matriks A tidak dapat dikalikan dengan matriks B. Jadi jawabannya adalah tidak dapat dilakukan gitu ya. Nah, tidak dapat dikalikan. Nah, tidak dapat dikalikan ya. Kenapa kok tidak dapat dikalikan? Nah, kita kembali ke sini. Jadi kalau kita mau mengalihkan matriks A kali matriks B, itu kan baris kali kolom. Ya kan? Ini satu baris, ini satu kolom. Nah, 450 dikalikan dengan 125. Ini kan? Kemudian ditambah. Nah, di sini nggak ada. Karena ini sudah dihapus. Ditambah sesuatu yang tidak ada dikalikan dengan 80. Nah, berarti kan tidak bisa dihitung. Gitu ceritanya ya. Jadi kalau ditanya kenapa kalau kolom salah satu kolom dari matriks A ini dihilangkan, maka matriks A tidak dapat dikalikan dengan matriks B, maka nanti ada salah satu elemen dari matriks B yang tidak punya pasangan ya. Jadi sebagai contoh, kalau kolom kedua yang dihilangkan, berarti nanti baris kedua dari matriks B yang tidak punya pasangan. Sementara kalau kolom pertama yang dihilangkan, ya berarti baris pertama dari matriks B yang tidak punya pasangan. Karena kan caranya 450 kali 125. Nah, ini kalau hilang, berarti kan sesuatu yang hilang dikalikan dengan 125. Tidak bisa dihitung kan gitu. Ya, paham ya? Oke, kemudian untuk soal yang D. Dari permasalahan tersebut, tulislah simpulan yang kalian ketahui dari perkalian dua matriks. Nah, ini kita kerjakan di sini aja ya. Oke, jadi misalkan matriks A ya, ordonya M kali N. Kemudian matriks B, ordonya adalah N kali Q. Ya, yang pertama. Matriks A itu akan dapat dikalikan dengan matriks B ya, jika nah ini. Jadi ada syaratnya ya. Jika banyak kolom dari matriks A, berarti yang ini, itu sama dengan banyak baris dari matriks B yang ini ya. Makanya di simbolnya saya samakan, ini N, di sini N ya. Ini mau mengatakan bahwa banyak kolom dari matriks A itu harus sama dengan banyak kolom dari matriks B. Supaya apa? Supaya matriks A dapat dikalikan dengan matriks B. Itu yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua, ordo dari matriks A kali B itu adalah M kali Q. Nah, yang ini. Saya pakai warna hijau. Nah, ini M dikalikan dengan Q. Ya. Kemudian yang ketiga, nah ini agak panjang ini ya. Jadi prinsipnya elemen-elemen matriks A kali B adalah hasil penjumlahan dari perkalian antara elemen-elemen yang terletak pada satu baris ya dari matriks A dikalikan terhadap elemen-elemen yang terletak pada satu kolom dari matriks B. Ya, sama seperti yang tadi. Jadi intinya baris kali kolom. Ya, baris kali kolom. Baris pertama kali kolom pertama, baris pertama kali kolom pertama, baris pertama kali kolom kedua, baris pertama kali kolom ketiga, dan seterusnya ya. Kemudian baris kedua kali kolom pertama, baris kedua kali kolom kedua, baris kedua kali kolom ketiga, dan seterusnya gitu ya. Jadi dilakukan secara gantian ya. Oke. Kemudian di sini ada definisi 3.7 ya. Jadi perkalian dua matriks. Jika matriks A berordo M kali N. Nah, jadi istilahnya ini adalah definisi resminya gitu ya. Dan B adalah matriks berordo N kali P. Maka ada matriks C yang merupakan hasil perkalian matriks A dengan matriks B, atau C sama dengan A kali B ya. Matriks C ordonya M kali P dan elemen-elemen C, I, J ya. Jadi C pada baris ke I kolom ke J itu dihitung dengan cara mengalihkan elemen baris ke I pada matriks A ya, matriks yang pertama, terhadap elemen kolom ke J pada matriks B. Nah, kemudian tambahkan hasilnya. Jadi sebenarnya definisi resmi ini itu merupakan parafrase ya, atau bentuk kalimat yang lain
dari simpulan kita yang ketiga yang ini. Ya, ini rumusnya. Saya pikir rumusnya nggak perlu dihafalkan ya, nanti langsung kita praktekkan saja untuk mengerjakan soal ya, itu akan jauh lebih efektif daripada adik-adik menghafalkan rumus seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan dengan contoh. Nah, ini kita punya contoh 3.8 ya. Kita punya matriks A, kemudian di sini ada matriks B. Tentukan matriks A kali B dan matriks B kali A. Nah, kalau kita mau mengalihkan matriks ya, selalu langkah awal adalah kita cek dulu ordonya. Ya, apakah memenuhi syarat atau tidak. Ya. Jadi untuk matriks A di sini kan ordonya itu 3 kali 3. Ya kan? Kemudian matriks B ordonya adalah 3 kali 2. Ya. Berarti syarat perkalian matriks dari sisi ordo ya. Ini karena ini 3, kemudian ini 3. Nah, ini kan sama ya. Maka matriks A ya Dek ya, itu bisa kita kalikan dengan matriks B. Karena syaratnya sudah terpenuhi. Jadi jumlah kolom pada matriks pertama atau matriks A itu sama dengan jumlah baris pada matriks kedua, atau dalam hal ini adalah matriks B. Ini untuk A kali B. Sementara kalau matriks B kali A ya Dek ya, matriks B kali A. Nah, matriks B ordonya kan 3 kali 2. Ya, kemudian matriks A di sini ordonya 3 kali 3. Nah, karena bilangan yang di tengah ini berbeda, ini 2, yang ini 3, maka nanti B kali A ini menjadi tidak terdefinisi. Ya. Tidak terdefinisi. Atau dengan kata lain, kita tidak bisa mengalihkan matriks B kali matriks A. Gitu ya. Kemudian di sini sudah ada alternatif penyelesaian ya untuk matriks A kali B ya. Jadi ini matriks A, kemudian ini adalah matriks B. Nah, sekarang coba perhatikan ya. Elemen pada baris pada matriks A kita kalikan dengan elemen-elemen yang terletak pada kolom ya, satu kolom pada matriks B. Baris kali kolom. Nah, ini baris pertama, kolom pertama berarti letakkan sini. Min 7 kali 1 ya kan, lalu jumlahkan. Nah, plus 2 kali min 1 ya, lalu jumlahkan lagi, min 2 kali 2 gitu ya. Kemudian kita geser ke kolom sebelahnya, masih satu baris ya, nanti hasilnya letakkan sini. Nah, min 7 kali 2 tulis ini. Oke, kemudian ditambah 2 kali 3 di sini, ditambah min 2 kali 0 ditulis ini ya. Ini baris pertama. Jadi yang menentukan baris itu adalah matriks A ya. Kemudian sekarang kita ke baris kedua. Nah, nanti diletakkan di sini ya. Untuk baris kedua kolom pertama berarti ini dikalikan dengan ini ya. Ini dikalikan dengan ini, 1 kali 1 tulis ini, ditambah 0 kali min 1 ya kan, ditambah min 1 kali 2. Kemudian kita geser ke kolom kedua ya. Maka nanti hasilnya juga bergeser di kolom kedua yang di sini ya. Masih baris kedua ya Dek ya, 1 kali 2 ini kan, ditambah 0 kali 3, terus ditambah min 1 kali 0 gitu. Kemudian baris yang ketiga, nah kita turun ke bawah lagi. Jadi sekali lagi yang menentukan baris itu adalah matriks A, yang menentukan kolom ya itu adalah matriks B. Oke, baris kali kolom, baris ketiga kali kolom pertama, nanti letakkan sini, ini baris ketiga kolom pertama, 2 kali 1 ya kan, ditambah 3 kali min 1 ditambah min 1 kali 2, geser ke kolom 2 berarti nanti letaknya juga digeser, ini hasilnya digeser di sini, 2 kali 2 ditambah 3 kali 3 ditambah min 1 kali 0. Nah, baru dihitung seperti biasa ya. Nanti hasil akhirnya seperti ini. Nah, kalau kita amati ya Dek ya, ordo dari matriks AB ya sama dengan 3 kali 2. Jadi ada 3 baris dengan 2 kolom. Nah, kita kembali ke sini. Ini ordonya 3 kali 3 untuk matriks A, 3 kali 2 untuk matriks B. Maka ordo dari matriks AB adalah 3 kali 2. Nah, kan cocok ya, ada 3 baris dengan 2 kolom gitu. Kita lanjutkan. Nah, ini tadi sudah kita singgung sebenarnya. Matriks BA tidak terdefinisi. Ya, kenapa kok tidak terdefinisi?
Karena banyak kolom pada matriks B tidak sama dengan banyak baris pada matriks A, ya. Sekaligus di sini ada sifat penting yang harus kita ingat bahwa ternyata A kali B, ini kalau kita bicara matriks ya Dek ya. Jadi A kali B itu tidak sama dengan B kali A. Berarti pada perkalian matriks ya tidak berlaku sifat komutatif. Jadi tidak bisa dibolak-balik ya. Jadi A kali B itu berbeda dengan B kali A. Ini kalau pada matriks gitu. Sekarang ada soal mari mencoba ya. Kita punya matriks C, kemudian ada matriks D ya. Tentukan matriks CD dan matriks DC. Nah, yang pertama untuk matriks CD dulu ya, kita cek ordonya. Untuk matriks C ordonya 2 kali 3. Kemudian untuk matriks D ordonya 2 kali 2. Ya, 2 kali 2. Nah, karena bilangan yang di tengah ini beda, ini 3, ini 2, ini kan tidak sama dengan, ya kan? Berarti untuk matriks C kali D menjadi tidak terdefinisi. Kita tidak bisa mengalihkan matriks C dengan matriks D. Tidak terdefinisi. Nah, sekarang bagaimana kalau dibalik ya? Matriks D dikalikan dengan matriks C. Berarti kita punya 2 kali 2, ini adalah ordonya matriks D, kemudian 2 kali 3 ya. Ini adalah ordonya matriks C ya. Ini adalah ordonya matriks D, yang ini adalah ordonya matriks C. Nah, maka sudah memenuhi syarat ya. Jadi di sini bilangan yang di tengah itu sama. 2 sama dengan 2. Artinya banyak kolom matriks pertama, matriks D itu sama dengan banyak baris dari matriks kedua atau matriks C. Nah, berarti nanti yang kita kerjakan itu adalah matriks D dikalikan dengan matriks C. Oke, sampai sini bisa sebentar. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita akan langsung kerjakan saja. Jadi matriks D-nya adalah 1, negatif 4, 8, 2. Ya, kemudian matriks C-nya adalah 1, min 3, 3, 1, 2, 2 ya, baris kali kolom. Nah, baris kali kolom. Baris pertama kali kolom pertama, berarti 1 kali 1 ditambah negatif 4 kali 1 ya kan. Geser ke kolom 2 ya, masih baris pertama, berarti 1 kali negatif 3 ditambah negatif 4 kali 2 ya. Geser lagi ke kolom ketiga, berarti 1 kali 3 ya ditambah negatif 4 kali 2. Oke, sekarang kita turun ke bawah. Nah, 8 kali 1 ya, jadi baris kedua kali kolom pertama. Jadi pokoknya baris kali kolom gitu ya. 8 kali 1 nanti ditambah 2 kali 1. Ini plus 2 kali 1. Kemudian geser ke kolom kedua gitu ya. 8 kali negatif 3 ditambah 2 kali 2. Geser lagi 2 kali 3 ya ditambah 2 kali 2. Jadi baris kali kolom, baris kali kolom, baris kali kolom. Ini baris pertama, tuliskan di sini. Kemudian baris kedua, ya ini baris kali kolom. Baris kali kolom, baris kali kolom, tuliskan di sini. Nah, kalau sudah seperti ini ya tinggal dihitung kan gitu. Ya, ini langsung aja ya. Berarti 1 dikurangi 4 ya sama dengan min 3. 8 ditambah 2 sama dengan 10 ya. Lalu ini min 3 ditambah min 8 ya. Atau min 3 min 8 berarti min 11. 8 kali min 3 itu min 24. Nah, min 24 ditambah 4 itu minus 20. Lalu 3 dikurangi 8 berarti negatif 5. Kemudian 6 ditambah 4 10. Nah, ini adalah hasilnya ya. Jadi ini adalah matriks D kali C. Ordonya 2 kali 3 ya. Jadi ini ordonya 2 kali 3
Nah, cocok dengan simpulan tadi ya yang sudah kita buat. Ini ordonya. Oke, paham ya? Sekarang kita lanjutkan. Nah, mari berpikir kritis. Di sebuah industri rumah tangga memproduksi makanan keripik tempe, kemudian keripik pisang dan keripik kentang. Ini kita singkat aja T gitu ya. Kemudian ini P, kemudian ini K. Makanan tersebut dipasarkan ke 3 tempat, yaitu tempat A, B, dan C. Banyaknya keripik dalam toples ya disajikan pada matriks P berikut ini. Ini matriks P. Kolom dalam matriks P berturut-turut menunjukkan tempat A ya. Ini berarti tempat A, kemudian ini tempat B, lalu ini adalah tempat C. Nah, sedangkan baris-barisnya secara berturut-turut menunjukkan keripik tempe, kemudian keripik pisang ya, lalu ini adalah keripik kentang. Nah, harga untuk tiap toples keripik dalam rupiah dinyatakan dalam matriks berikut ini. Nah, ini matriksnya ya, kita punya matriks Q. Jadi Rp20.000 itu adalah harga keripik tempe per toples. Kemudian Rp15.000 itu adalah harga keripik pisang per toples. Rp30.000 itu adalah harga keripik kentang per toples. Kemudian ini adalah matriks P-nya tadi ya, sudah saya copy di sini. Kemudian soal yang A adalah tentukan matriks PQ. Nah, ini langsung aja ya. Matriks P kali matriks Q. Jadi ini matriks P ya, kemudian yang ini adalah matriks Q. Prinsipnya baris kali kolom. Ya, baris kali kolom. Ini baris kali kolom. Atau kalau kita mau cek urdunya ya, ini 3 kali 3. Nah, saya tulis saja ya. Jadi 3 kali 3. Kemudian yang di sini 3 kali 1. Berarti matriks P dan matriks Q ini bisa dikalikan. Nah, karena bilangan yang di tengah itu sama. Oke. Nanti hasilnya begini ya. Jadi 15 kali 20. Ya kan? Nih 15 kali 20 ditambah 12 kali 15 ditambah 20 kali 30. Ini baris pertama. Kemudian baris keduanya 25 kali 20 ditambah 10 kali 15 yang ini ditambah 15 kali 30. Kemudian ini adalah baris ketiganya ya. 15 kali 20, 15 kali 15, 20 kali 30 dan selalu dijumlah seperti ini ya. Nah, nanti kalau dihitung hasilnya seperti ini ya, 1080, 1100, 1125. Oh ya, di sini untuk matriks Q-nya ya, ini saya tuliskan dalam ribuan rupiah ya, supaya kita tidak direpotkan dengan 00 sebanyak 3 ya. Jadi supaya lebih simpel. Maka nanti ini harus kita sesuaikan ya. Nah, ini kita sesuaikan, kita kalikan dengan 1000 kan begitu. Jadi ini 1080 ditambahi 03. Nah, yang ini 1100 berarti jadinya 1.100.000. Yang ini 1.125.000. Gitu ya. Kemudian untuk soal yang B, apakah matriks PQ merupakan matriks pendapatan untuk setiap tempat? Apabila iya, interpretasikan setiap elemen matriks tersebut, namun apabila tidak, carilah solusi agar menemukan matriks pendapatan untuk setiap tempat ya. Coba kalau kita pakai logika dulu ya. Untuk matriks P ini tadi kan untuk satu kolom ya, sebentar. Nah, satu kolom itu kan menyatakan lokasi ya, atau tokonya, toko A, toko B, toko C. Berarti ini adalah toko A, kemudian ini toko B, kemudian ini toko C. Untuk barisnya ya, ini menyatakan jenis keripiknya. Jadi baris pertama itu keripik tempe, ini maksudnya 15 toples keripik tempe, 12 toples keripik tempe, 20 toples keripik tempe kan gitu ya. Karena satu baris ini adalah keripik tempe. Kemudian di baris kedua ini pisang ya, keripik pisang. Berarti 25 toples keripik pisang, 10 toples, yang ini 15 toples ya keripik pisang. Kemudian yang di bawah ini keripik kentang ya, berarti 15 toples, ini 15 toples juga, ini 20
toples juga ya, 20 toples untuk keripik kentang. Nah, selanjutnya kalau kita mau menghitung pendapatan ya, untuk menghitung pendapatan di setiap tempat, logikanya kan nanti yang kita kalikan itu adalah yang ini 15 ya, untuk tempat A ya. Nah, 15 kita kalikan dengan harga per toples dari keripik tempe, yaitu 15 kali 20 kan gitu ya. Lalu ditambah 25 ya, dikalikan dengan 15.000 harganya keripik pisang. Kemudian ditambah 15 ya, dikalikan dengan 30. Ini adalah harganya keripik kentang. Nah, ini untuk di toko A ya, sebut saja toko A gitu ya. Kemudian di toko B gitu ya, berarti caranya sama ini, 12 kali 20 ditambah 10 kali 15 ditambah 15 kali 30. Nah, untuk di toko C ya berarti 20 kali 20 ditambah 15 kali 15 ditambah 20 kali 20. Nah, kalau kita amati ya, perkalian matriks P kali Q ini kan beda. Ini 15 kali 20. Yang di sini itu mestinya bukan 12 kali 15, melainkan 25 kali 15. Yang di sini itu bukan 20 kali 30, melainkan 15 kali 30. Karena kita mau mencari matriks pendapatan untuk setiap tempat. Nah, jadi dari sini saja kita sudah bisa simpulkan ya Dek ya, bahwa matriks P kali Q ini bukan matriks yang menyatakan pendapatan toko tersebut di setiap tempat. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah carilah solusi ya agar menemukan matriks pendapatan untuk setiap tempat. Jadi solusinya adalah ini tinggal kita balik saja. Ya, jadi baris itu dijadikan kolom. Ya, atau kolom dijadikan baris juga sama aja. Nah, istilahnya berarti kita harus mencari matriks transpose bagi P ya. Jadi untuk yang B ya, ini bukan, jadi matriks P kali Q ini bukan menyatakan matriks pendapatan untuk setiap tempat ya. Solusinya adalah dengan mencari P transpose ya. Jadi nanti kalau kita balik, nah kita lanjutkan di sini aja ya. Nanti kalau baris kita balik jadi kolom, kolom kita jadikan baris. Nah, itu adalah P transpose. Nah, jadinya seperti ini ya. 15 25 15. Ini kan kolom, kita jadikan baris. Kemudian ini kolom 12 10 15, kita jadikan baris kedua ya. Lalu ini kolom ketiga 20 15 20, kita jadikan baris ketiga. Untuk mencari matriks transpose itu sudah kita bahas di awal-awal dulu ya. Nah, jadi nanti kalau P transpose ya, ini adalah yang ini adalah menyatakan toko A atau di tempat A gitu ya. Yang ini tempat B, yang ini adalah tempat C. Jadi 15 25 15 itu adalah banyak keripik tempe, keripik pisang dan keripik kentang di toko A. Ya kan? Ini tempe. Kemudian yang ini adalah pisang, yang ini adalah kentang. Nah, nanti kalau sudah dibalik seperti ini atau kita sudah dapatkan matriks transpose bagi matriks P, nanti tinggal dikalikan dengan Q ya. Jadinya seperti ini. Nah, nanti kalau dikerjakan ya baris kali kolom seperti biasa ini. 15 kali 20 ya kan, terus ditambah 25 kali 15 ditambah 15 kali 30. Nah, ini sesuai dengan logika kita tadi. Jadi kalau kita mau mencari pendapatan di tempat A atau di toko A, berarti kan jumlah yang laku ya, jumlah keripik yang laku dikalikan dengan harga keripik tersebut ya, berarti kan 15 kali 20 ya kan, 25 kali 15 yang ini, kemudian 15 kali 30 yang ini. Nah, jadi supaya bentuk perkaliannya seperti ini ya, maka yang harus dilakukan adalah dengan menentukan atau dengan mencari P transpose. Demikian juga baris yang kedua ya Dek ya, 12 kali 20 kemudian ditambah 10 kali 15 ditambah 15 kali 30. Ini adalah pendapatan di tempat B.
Di tempat C juga sama. Ya, 20 kali 20, ya kan? Nih, 20 kali 20, 15 kali 15, nih kan? 20 kali 30, lalu dijumlahkan, gitu. Nah, nanti hasilnya kira-kira seperti ini. Ya. Jadi ini kalau disesuaikan, berarti kan kita kalikan dengan 1000 ya. Jadi 1.125.840.000, 1.225.000. Nah, jadi nanti interpretasinya seperti ini, pendapatan penjualan keripik ya. Jadi berturut-turut ya. Baris pertama ini kan miliknya toko A. Nah, kemudian ini miliknya, ini bukan toko sebenarnya ya, tempat. Ini tempat A, ini tempat B, kemudian ini tempat C. Oke, ini kan sama. Ya, berarti nanti interpretasinya toko A pendapatannya adalah, ini bukan toko ya, maaf ini keliru ini. Atau nggak apa-apa lah ya, kita pakai istilah toko aja. Nah, jadi toko A Rp1.125.000, toko B Rp840.000, toko C Rp1.225.000 gitu ya. Sampai sini bisa dipahami ya, Dek ya. Nah, kita lanjutkan sifat 3.3. Sifat-sifat perkalian dua matriks. Berikut ini merupakan sifat-sifat perkalian dua matriks. Misalkan matriks A, B, C, dan I merupakan matriks-matriks yang urdunya sama. Kemudian I merupakan matriks identitas. Maka akan memenuhi ketentuan berikut ini. Yang pertama, bersifat asosiatif. Jadi ini sifat pengelompokan ya. Tidak peduli yang dikerjakan duluan yang mana, selama urutannya itu sama, ini A, ini B, ini C ya. Mau yang dikerjakan duluan adalah matriks A kali matriks B atau matriks B kali matriks C, nanti hasil akhirnya itu akan selalu sama. Makanya disebut bahwa sifat perkalian dua matriks itu bersifat asosiatif. Kemudian hubungannya dengan matriks identitas ya. Kalau kita punya matriks A dikalikan dengan matriks identitas ya, nanti berlaku sifat komutatif. Jadi I kali A itu sama dengan A kali I ya sama dengan A. Jadi mirip atau sama halnya kalau kita berbicara tentang perkalian pada bilangan real ya. Jadi matriks identitas itu kan analoginya sama dengan bilangan 1 ya. Jadi kalau matriks identitas misalkan urdu 3 kali 3 gitu ya, berarti 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Nah, ini adalah matriks identitas urdunya 3 kali 3. Nah, matriks identitas itu identik dengan angka 1. Jadi kalau 1 kali bilangan berapapun, ya sama dengan bilangan itu sendiri. Demikian juga kalau bilangan dikalikan dengan 1, ya sama dengan bilangan itu sendiri. Berarti kalau kita hubungkan dengan matriks ya, matriks A kali I itu akan sama dengan I kali A sama dengan A. Kemudian kita juga harus ingat ya, nanti secara umum pada perkalian dua matriks tidak berlaku sifat komutatif ya. Tadi sudah kita singgung di awal tadi. Jadi A kali B ya, ini tidak sama dengan B kali A ya. Jadi A kali B tidak sama dengan B kali A. Kecuali kalau salah satu dari matriks ini, entah matriks A atau matriks B, itu yang menjadi matriks identitas, baru berlaku sifat komutatif seperti ini. Gitu maksudnya. Lalu di sini ada sifat distributif ya. Jadi istilahnya tinggal dikali masuk aja ini. A kali B nanti plus minus A kali C. Ya, atau kalau dibalik berarti nanti C dikalikan dengan A. Oh, jangan dibalik tapi ini ya. Nah, kalau pada matriks kan tidak berlaku sifat komutatif. Kalau yang disebutkan duluan di sini A plus minus B kali C, ya berarti